Alhamdulillah sahabat keluarga muslim kita kembali lagi dalam lagi on air. Nah, Ya, pembahasan kita masih tentang dakwah nih dakwah, Bung Bere. yaitu fadilah dakwah, keutamaannya. Aha. Namun Mm-mm. kita juga mengajak kembali nih Mm-mm. bagi pemirsa dan juga pendengar yang ingin bergabung, Ya, jangan segan-segan nih. atau ada Nah, yang mau ditanyakan, yang mau ah, disampaikan, silakan saja di 08617944. wah, Dua. 061 Oh ya, 0617944282. ya Mm-mm. atau di 085271153456. Ya, alhamdulillah. Ini kita lanjutkan kembali Pak Ustadz Iya, tentang keutamaan dari dakwah nih yang sempat Tertunda. tertunda. Oh iya. iya. Apa saja nih keutamaan dari dakwah itu sebetulnya? Iya, keutamaan dakwah itu pertama, Mm-mm. kita harus menyadari bahwasanya ini adalah pekerjaan yang sangat mulia. Iya. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaannya para anbiya. Mm-mm. Jadi dari Nabi Ad, dari Nabi Nuh, dari nabi-nabi itu seperti Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Mm-mm. adalah tugas mereka adalah dakwah. Jadi ini satu profesi yang mulia. Nah. Profesi yang dikerjakan oleh orang-orang yang mulia juga. Mm-mm. Nah, jadi ketika kita mau ngambil pekerjaan ini, kita mau melakukan dakwah, maka kita akan melakukan pekerjaan orang yang paling mulia. Contohnya Yes. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Jadi wasallam. kita merasa pekerjaan ini adalah pekerjaan estafet dari Rasulullah. Mm. Ketika kita menyebarkan Islam itu estafet, memang dia kan memang ditugaskan kepada umatnya. Itu yang pertama yang harus kita sadari, bahwasanya fadilah. Kedua, fadilah yang kedua itu memang janji Allah dalam sebuah hadis Rasulullah dikatakan itu Mm-mm. ketika ada orang yang mendapatkan hidayah dari jalurmu, Iya. biarpun satu orang itu dikatakan la yahdiyallahu bika rajulan wahidan Mm. khairul laka min humrin na'am. Bahwasanya ketika ada orang yang kita ajak ayo misalnya, atau kita melakukan ibadah, mencontohkan, atau Iya. tanpa sadar kita nggak mencontohkan, kita mau melakukan ibadah dengan ikhlas, tiba-tiba orang melihat kita kemudian dia melakukannya. Nah, Mm. ada orang yang mendapatkan hidayah melalui jalur kita, baik yang kita sadari atau tidak, maka kita termasuk dari orang-orang yang kata Rasulullah itu lebih baik daripada unta merah. Dalam artian kenapa unta merah? Mm. Karena satu perumpamaan analogi itu dibangun adalah berdasarkan zamannya. Pada Zamannya. zaman Rasulullah itu adalah harta yang paling berharga unta merah. Jadi kata Rasulullah, Mm. dakwah ada orang yang ikut berdasarkan dakwah kita mendapatkan lebih dari itu kata Rasulullah, Iya. dari unta merah itu. Dalam artian apa yang paling berharga bagi kita sekarang? Emas, Iya, betul. kemudian permata, maka itu lebih baik. Itu kata Rasulullah. Sementara kata Allah Subhanahu wa taala dikatakan kuntum khaira ummatin Mm. ukhrijat linnas. Bahwasanya kita ini adalah umat yang terbaik. Kapan? Iya. Apabila kita ukhrijat linnas, kita mengeluarkan manusia dari mana? Dari mengerjakan pekerjaan salah, mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, ketika kita melakukan itu, maka kita menjadi umat yang terbaik. Nah. Jadi adalah kalau kita dikatakan misalnya, contoh kenapa sih dalam satu perusahaan, dalam pegawai itu dikatakan ini adalah pegawai terbaik, kita merasa tersanjung. Mm. Cuman itu saja. Ini yang mengatakan umat terbaik itu adalah Allah. Iya, Jadi kalau kita sudah dipandang baik menurut Allah, kita mau cari pandangan siapa lagi selain Allah? Nah, Iya. itu dia. Alhamdulillah. Mm. Jadi Namanya. keutamaannya seperti itu Mas Laman. Hmm. Sehingga semoga ini menjadi motivasi bagi kita. Untuk terus semangat ya berdakwah. Oke. Nah, sekarang Ustaz begini Ustaz. Aha. Nah, Terkadang kita ingin mendakwahi mungkin keluarga supaya mungkin bibi, ibu atau lain sebagainya supaya menggunakan hijab gitu kan. Aha. Nah, terkadang kita ada timbul rasa nggak enak, segan, takut. Itu ada muncul dari dalam diri kita. ya, Mungkin ada masukan dari Ustaz. ya. Bagaimana nih Pertama, agar kita kokoh nih, kuat ini? pertama ada tahapan nanti kalau kita sudah sering berdakwah, Mm-mm. sering mengajak orang, Nah. kita sudah merasa nyaman dan punya nilai tersendiri. Sama Mm. kayak kita misalnya olahraga ya. Iya. Orang yang nggak pernah olahraga kan merasa berat, merasa beban. Mm. Tapi kalau sudah sering, Iya. sudah merasa ada efek di badan enak, Mm-mm. dia menjadi satu kebutuhan. Nah yang terakhir kalau nggak olahraga merasa sakit dibalik. Yang Iya. pertamanya dia sakit kalau berolahraga, tapi kalau sudah terbiasa dia satu kebutuhan, dia mengatakan badanku sakit kalau nggak olahraga. Sama juga orang yang melakukan pekerjaan. Maka kata Nabi itu dalam sebuah hadisnya dikatakan,
as-sabru ma'al mumarasah. Bahwasanya kalau menjadi orang yang sabar itu dengan Berarti. latihan, dengan Iya. bertahap, ya kan? Nah, sabar itu kan kita ketahui sabar itu pada 3 titik. Mm-mm. Sabar ketika meninggalkan maksiat. Mm-mm. Maksiat itu kan enak, Iya betul. bebas, ya kan? Semua tidak ada kekangan. Maka kita harus sabar untuk menahan nggak melakukan, itu yang pertama. Kemudian sabar ketika menjalankan ketaatan. Iya. Siapa sih yang mau bangun subuh untuk melakukan sholat subuh? Lagi enak-enaknya tidur. Tapi Iya. kemudian harus kita sabar bangun. Mm-mm. Kita ambil wudhu. Mm-mm. Kemudian meninggalkan kantuk kita. Selimut itu ditinggalkan. Iya. Agar apa? Agar terbiasa. Nah, kemudian sabar dari maksiat. Nah, sabar dari ketaatan ini juga sama. Ketaatan itu mencakup amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Sabar. Mm-mm. Males pertama. Enggak pede. Kayaknya rasa canggung dan sebagainya kita biasakan. Dan itu akan nanti menjadi satu kebutuhan. Kalau enggak kita mengajak, kadang-kadang kita kalau sudah terbiasa ketika bangun pagi kita terpikir apa ya yang mau kita lakukan dakwah hari ini. Atau malam sebelum tidur kita mikir besok dakwah apa yang kita lakukan. Jadi sudah terbiasa setiap hari kalau enggak dakwah, kadang-kadang ada ruh. Ketika kita misalnya Bang Biring, Pak Selamat misalnya. Kalau enggak ngomong di depan layar kaca TV misalnya Iya, atau betul. di radio, enggak enak, ruh itu enggak, semangat itu enggak timbul. Iya memang. Nah, ya kan? Mm-mm. Karena sudah menjadi kebutuhan. Betul. Kalau nggak ngomong ini yang biasanya ngomongnya banyak, nggak ngomong ini rasanya mulutnya asam, ya kan? Betul. Itu jadi kebutuhan. Itu Allah Ta'ala. Kebutuhan saat ini dan Iya. kebutuhan akhir bulan. Nilai Alhamdulillah. plus Bang Mirin. Oh, nilai plus itu bonus ya kan. Bonusnya. Iya. Alhamdulillah ini kan adalah profesi warisan dari Rasulullah Iya. Ustaz ya. Jadi sebetulnya apa sih yang perlu kita persiapkan kita ini sebagai dai? Ya, persiapan jadi seorang dai itu dikatakan dalam surat Wal Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para ulama mentafsirkan ketika kita menjadi seorang yang beriman yang hakiki, pertama adalah kita menjadi orang yang beriman, amanu. Aman ya. Amanu itu adalah orang yang berilmu. Karena nggak mungkin orang yang beriman dikatakan bagaimana kita beriman kepada Allah, tahu Allah. Harus belajar tahu Allah. Iya betul. Tahu Rasulullah, tahu kitab-kitabnya dan tahu ilmu syar'i. Menjadi orang yang beriman itu adalah tahapannya berilmu. Maka dikatakan orang yang mau tawasau bil haqqi ini, orang yang mau saling memberikan nasihat atau berdakwah, maka dikatakan bekal yang pertama adalah harus kita berilmu. Jadi kan nggak mungkin kita mengajak kepada yang kata Rasulullah itu balighu anni walau ayah. Kata Rasulullah itu kan sampaikan tentang aku itu biarpun satu ayat. Dalam artian kita diperintahkan untuk berdakwah biarpun satu ayat. Tapi yang harus digaris bawah itu ayat itu satu ayat benar-benar kita ketahui. Satu ayat kita tahu huruf A, ya kan? Huruf alif misalnya atau wal asr katakan satu ayat kan? Kita tahu benar, udah benar wal asr itu bacaannya. Itu yang kita sampaikan. Jangan kita menyampaikan yang dua. Kita tahunya satu. Dalam artian ilmu itu harus ada. Bukan berarti udahlah yang penting kata Rasul itu berarti dalam artian gampang ya dakwah, enggak. Dakwah itu harus punya ilmu, yakin dulu yang kita sampaikan. Hijab, kita menyampaikan hijab, menyuruh orang. Benar gak hijab itu diperintahkan? Udah tahu dulu benar hijab itu diperintahkan dan kewajiban sebagai perempuan dan laki-laki menutup aurat, mana batasannya, baru kita suruh. Jadi ilmu yang pertama tahap. Kemudian yang kedua adalah praktek. Karena agama Islam ini adalah agama praktek. Kita diperintahkan. Kita harus diperintahkan untuk mempraktekkan sholat. Kita sholat dulu. Nah, setelah mempraktekkan, baru kita mengajak orang. Itu tahapan ketiga dia. Iya, itu dia tahapannya. Tanya praktek ya. Nah, mungkin aku mau nanya nih gantian nih. Ini kan tadi kan kita berkewajiban untuk mengajak orang dalam kebaikan nih. Iya. Orang itu kan luas. Anak-anak juga orang. Iya betul. Remaja juga orang, ibu-ibu juga orang, bapak-bapak orang, juga pemimpin-pemimpin yang meninggal pun orang. Kalau selama dia orang ya orang. Iya, ada nggak sih metode-metode atau apakah berbeda nih
cara kita mendakwahi anak-anak, mendakwahi mungkin orang tua gitu miring ya, atau juga mendakwahi teman, itu ada perbedaan nggak, Ustaz? Ya, itu memang harus maka dakwah itu adalah hikmah dengan menggunakan hikmah. Dalam artian hikmah itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Iya. Ya kan, bahasa kita itu kan gitu. Dengan hikmah dikatakan dalam Al-Qur'an. Hikmah itu adalah menempatkan porsi berdasarkan porsinya. Dalam artian ketika kita mendakwahi kepada anak, kita harus menyesuaikan. Nah, lihat dari apa yang dilakukan Rasulullah. Ketika ada seorang yang pipis di masjid, seorang badu dikatakan, seorang budak yang hitam, kemudian kencing di masjid pada saat. Nah, kalau sekarang kan mungkin BKM udah habis, ya kan? Iya, iya. Nah, Rasulullah apa yang dilakukannya? Dia melihat keadaan orang, ya kan? Dia kemudian yang kata Umar itu, ya Rasulullah da'ni an adriba unuqahu. Kata Rasul itu, ya Rasul biar sini aku yang menggal kepalanya. Ada orang yang pipis di masjid tempat orang sholat. Betul. Kata Umar, udah ku penggal aja kepalanya. Kata Rasul jangan, biarkan aja dulu. Nah, Rasul kan membiarkan orang yang pipis ini. Kenapa? Dia secara hikmah kemudian kata para ulama, kalau seandainya berhenti buang airnya itu berbahaya. Dilihat dari segi kedokteran itu berbahaya. Tertahan kencingnya. Nah, itu satu hikmah. Kemudian itu kan sikap Rasul bagaimana membiarkan sampai selesai, kemudian dipanggil dinasihati. Iya. Kemudian pada satu waktu yang lain, Rasulullah ketika bersama dengan Mu'ad, yang pada saat itu melakukan kesalahan yang kecil, kemudian kata Rasulullah dengan marah, dia mengatakan, afattanu anta ya Mu'az, kamu buat fitnah Mu'az. Padahal kan sama-sama buat kesalahan, tapi kemudian Rasul porsinya berbeda. Porsinya berbeda, satu dimarahi, satu enggak, tenang dulu, santai. Nah, dalam artian di situ bagaimana kemudian Rasul punya trik melihat kepada mad'u, dia sudah paham atau belum. Kalau belum paham jangan dimarahi, bisa lari. Dia belum, orang yang belum paham agama, yang masih kita ajak perlahan, kemudian kita habisi semua, nggak mau dia. Iya. Nah, gitu juga dengan anak, Betul. anak-anak. Nah, anak-anak bagaimana level kita, bagaimana kemudian para sahabat itu ketika menjadi anak, bahkan dia ketika ingin mendakwahi orang tua. Nah, dia kemudian dia mengatakan, paman, coba lihat saya mau wudu, lihat wudu saya ini benar atau salah. Iya. Nah, karena apa? Karena dia nggak mengatakan, paman, wudu paman salah. Tapi dia mengatakan, paman coba lihat wudu saya, apakah benar atau enggak. Nah, ketika dia wudu, kemudian pamannya itu mengatakan, oh, wuduku salah ternyata. Dia sadar pada saat itu, kenapa? Karena melihat anak tadi. Iya. Nah, itu yang kemudian yang harus diperhatikan dalam dakwah. Jadi harus kita melihat jenjang-jenjang orang yang kita dakwahi, apakah kepada orang tua, kepada anak, kepada teman dan sebagainya, itu harus diperhatikan. Karena kenapa kemudian terjadi gesekan antara dakwah? Karena tidak memperhatikan itu. Dan juga para pendai ini kadang-kadang dia memaksa agar dia melihat hasilnya. Orang tua kita ini misalnya nggak sholat, kadang-kadang kita emosi dengan orang tua kita, dan itu nggak boleh. Nggak boleh. Ya kan? Kepada orang lain kita, kemarin udah aku kasih tahu, kenapa sekarang dibuat lagi? Kenapa kita maksakan dia? Karena kita ingin melihat hasilnya di mata kita. Semenjak kita hidup itu kita ingin melihat hasilnya, enggak. Dan itu bukan yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu cuman menyampaikan. Contoh pamannya Rasulullah, kakeknya Rasulullah. Bagaimana mati dikatakan, wahai kakek, ucapkan la ilaha illallah, paman ucapkan la ilaha illallah. Uhaju biha indallah. Saya akan nanti berhujjah di hadapan Allah ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah ya paman, wahai kakek. Nanti saya di hadapan Allah bisa berhujjah. Tapi kan mereka nggak mengucapkan. Apakah Rasulullah maksa? Enggak. Sampai mereka matinya pun kemudian tidak masuk Islam. Nah, di Taif, contoh di Taif. Di Taif itu Malakul Jabal mengatakan bahwasanya malaikat penjaga gunung itu mengatakan, Rasulullah, kutimpakan orang-orang Taif ini dengan gunung, kalau kamu perintahkan ku timbun. Bukan nggak mampu malaikat mengangkat gunung itu. Kalau kata Rasul iya, maka ditutup. Katanya enggak.
Mungkin hari ini kan nggak sampai Betul. hidayah itu. Tapi nanti mungkin kalaupun nggak mereka, anak cucu mereka. Jadi kadang-kadang kesalahan kita adalah memaksa agar kita melihat di depan mata kita dia berubah. Iya. Oh nggak menutup aurat kita paksa. Oh, Mhm. kadang-kadang etika sama orang tua juga dilanggar. Jadi kemudian kita bermaksiat yang lain. Nah, Pintu surga itu alhamdulillah. nggak kita dapatkan gara-gara kita salah. Kan? Oke. Allah ta'ala. Syukran Ustaz, alhamdulillah ya. Seperti itu ya Mas Selamat ya. Iya. Saya juga masih ingat dengan Ahlu Taif ini. Akhirnya di zaman Abu Bakar ketika Rasul sudah meninggal banyaknya fitnah murtad ya. Iya. Mereka termasuk Orang yang kuat. kabilah yang kuat ya. Iya. Tentunya. Alhamdulillah. Nah, sahabat keluarga muslim, insya Allah akan kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Lagi On Air Ya, tentunya setelah beberapa jeda jeda berikut berikut ini. ini.